Ada apa hari ini? Rabu 23 November 2022, BMKG mencatat adanya gempa susulan sebanyak 161 kali di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa pertama terjadi 2 hari sebelumnya pada hari Senin 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitudo dan getarannya berasa hingga daerah Jakarta dan Bandung. Akibat gempa tersebut, pada hari Selasa 22 November 2022, BNPB mencatat terdapat 268 korban meninggal dunia dan baru 122 jenazah yang teridentifikasi identitasnya. Sementara 151 korban hilang dan masih dalam pencarian. Sementara 1.083 orang korban luka-luka. Sampai sejauh ini 58.362 orang mengungsi. Bukan hanya korban nyawa, sejumlah rumah juga rusak. Jadi kebetulan anak saya yang perempuan di depan lagi lihat-lihat HP, yang istri lagi ngaji udah salat zuhur. Saya mau sholat, tapi makan terakhir mau selesai makan ada getaran, tapi getaran itu tidak ada sempat saya bisa melarikan diri karena bangun dari kursi langsung gerbek gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk keluar, langsung jatuh gitu. Jadi saya sempat terkubur di situ. Akhir keluar, saya udah timbun ini barang-barang, saya bisa keluar. Terus saya ingat ke anak dan istri, saya lari cari anak ke sini. Anak tadinya tidak bersuara, pas lari saya, namanya Lia ya anak saya. Lia. Ternyata ya bapak ternyata terkubur kurang lebih setengah meter. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak dari bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, rumah yang runtuh ataupun mengalami rusak berat dan juga perlu direlokasi akan dibangun kembali oleh kementeriannya. Termasuk juga dengan fasilitas seperti rumah sakit, jembatan, perkantoran ataupun masjid juga akan dibangun kembali. Berbagai macam alat berat juga diterjunkan ke lokasi yang berfokus membersihkan pohon yang tumbang dan juga longsoran tanah yang menutup jalan Cipanas menuju Cianjur. Selain itu ada bantuan 6 unit hidran umum, 4 unit mobil tangki air, dan 6 toilet portable. Terkait jalan, apakah Jalan Nasional Cianjur Puncak sudah bisa dilalui secara normal akibat longsoran terdampak gempa? Kita juga tidak bisa mengatakan ini tidak akan terjadi gempa signifikan lagi, tidak bisa, kita nggak bisa memprediksi. Tetapi berdasarkan catatan magnitudo masa lalu, gempa-gempa yang terjadi di situ itu kebanyakan di angka 5, ya. Jadi sehingga berdasarkan catatan sejarah itu tampaknya gempa 5,6 kami kemarin sudah menjadi gempa utamanya. Perlu diketahui bahwa Indonesia terletak di 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Euro-Asia. Dan hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan gempa bumi. Jika ditelisik lebih dalam penyebab dari gempa bumi kemarin, kawasan Cugenang yang menjadi epicenter gempa Cianjur berjarak sekitar 10 km di sebelah utara jalur patahan Cimandiri. Sehingga kemungkinan gempa dipicu oleh sesar Cimandiri. Ada kemungkinan lain gempa ini diakibatkan oleh pergerakan sesar baru yang belum banyak diketahui orang. Ada kekhawatiran aktivitas sesar tersebut akan memicu aktivitas vulkanik. Dulu memang menjadi daerah rawan ya, dan kita mencatat sudah ada sekitar 7 gempa merusak pada masa lalu, dan ini yang ke-8. Kalau catatan paling awal itu tahun 1800-an, itu juga merusak banyak sekali bangunan rumah. Kemudian yang terakhir itu tahun 2003 merusak ribuan rumah, Mbak. Gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif ya. Kita menyebut sebagai shallow crustal earthquake ya, atau gempa kerak dangkal yang dipicu oleh sesar di sekitar Cimandiri ya, atau bisa disebut sebagai
zona sistem sesar Cimandiri. Jadi itu pusatnya itu dangkal, ya, sangat dangkal hingga energi gempa yang terlepaskan itu masih maksimum sampai di permukaan tanah. Jadi karena dangkal itu energinya masih besar di permukaan, sehingga ketika di permukaan ternyata banyak perumahan, permukiman, ya tentu saja akan terdampak ya. Semoga para korban cepat pulih dan para korban yang hilang juga cepat ditemukan. Berbagai macam kerusakan juga bisa dibangun kembali. Tidak ada gempa susulan ataupun ancaman bencana lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki cerita dari teman-teman ataupun keluarga yang menjadi korban atas gempa bumi ini? Taruh pendapat kalian atau cerita kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.